Halo guys, welcome to my channel YouTube Melati Maudolu. In this video, we will discuss a sociology Hugo Lester Framework. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita kali ini mengenai seorang tokoh sosiolog dari Amerika Serikat, yakni Lester Framework. Ya, sebelum kita masuk pada pemahaman atau pemikiran beliau tentang teologi sosial, kita akan tahu dulu siapa sih Lester Frank ini atau latar belakang dari Lester Frank. Oke, jadi beliau lahir pada tanggal 18 Juni 1841 dan beliau 10 orang bersaudara. Kemudian mereka dibesarkan di keluarga yang menengah, keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga yang kurang mampu ya. Jadi saat itu mereka ditinggalkan oleh ayahnya ketika mereka masih kecil. Jadi mereka masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Jadi mereka tinggal sama-sama dengan ibunya bersama saudara-saudaranya. Jadi mereka itu dibesarkan oleh ibunya secara sendiri karena mereka masih kecil, bapaknya sudah meninggal. Kemudian dan mereka juga melanjutkan salah satu perusahaan dari ayah mereka. Jadi ketika melanjutkan perusahaan tersebut, beliau berpikir bahwa dia tidak bisa untuk melanjutkan perusahaan itu. Dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk meneruskan perusahaan itu. Jadi dia mengambil keputusan bahwa dia mau melanjutkan studi atau dia mau melakukan perkuliahan, dia mau sekolah saja. Di situ dia bertekad bahwa dia mau melanjutkan studi saja. Jadi dia sambil kuliah dan juga bukan saja dia hanya mengharapkan ibunya atau saudara-saudaranya untuk membiayai dia, tapi di situ dia bekerja. Jadi dia mengajar sambil kuliah. Bahkan dia juga bekerja sebagai seorang petani untuk menafkahi hidup mereka. Luar biasa sekali ya. Beliau ini sangat punya komitmen yang begitu luar biasa. Dan puji Tuhan, ia mendapat gelar sarjana dari seni George Washington dari salah satu university pada tahun 1969 ya. Kemudian pada tahun 1906 ia menjadi seorang profesor. Jadi dia saat itu menjadi seorang profesor di salah satu universitas Brown. Ya, Ward mendekati masyarakat atau manusia dari perspektif sebagai seorang ahli botani yang sukses. Ia menganalisis perkembangan organisasi sosial itu dalam hal energi, kombinasi dan dinamisnya. Nah, teori ini menegaskan bahwa dari prestasi sosial yang sebelumnya juga membuat atau kemampuan manusia memungkinkan untuk mengarahkan evolusi lebih lanjut oleh upaya rasional dan diperoleh intelijennya. Jadi hal ini yang membuat Ward itu sangat menentang salah satu pendekatan dari laissez-faire kepada pemerintah dan menganggap pendidikan itu sebagai mekanisme utama kemajuan dalam manusia. Jadi hal yang
yang lebih utama itu adalah eh, pendidikan. Di sini dia mau bilang kalau yang lebih utama itu adalah pendidikan. Singkatnya, ia mengantisipasi perkembangan atau tanggung jawab pemerintah modern atau biasa dikatakan dengan negara kesejahteraan. Nah, perencanaan dan perluasan pendidikan formal sebagai corong untuk partisipasi maksimal oleh warga dalam urusan publik. Kemudian terlibat atau melambangkan intelektual yang menghargai pengetahuan untuk aplikasi penyelesaian masalah sosial. Jadi dia sangat-sangat disukai antara kerjasamanya antara sosial dan juga ilmu-ilmu sosial. Dan beliau ini meninggal pada tanggal 18 April 1913 di Washington. Ya, jadi itu adalah latar belakang atau riwayat hidup dari seorang ahli teologi sosial yakni Lester Frank. Ya, jadi kita langsung saja masuk pada pemikiran dari beliau tentang teologi sosial. Ya, jadi pemikiran sosial Ward itu dipengaruhi oleh masa lalunya sebagai seorang botanis dan ahli biologi yang memahami pentingnya ilmu pengetahuan alam dan metode ilmiah dalam memahami dan mengatasi masalah sosial. Salah satu karyanya yang terkenal itu adalah bukunya yang berjudul Dinamik. Sosiologi yang diterbitkan beliau itu pada tahun 1883, salah satu buku sosiologi yang beliau terbitkan. Kemudian pemikiran sosiologinya secara umum itu dia berfokus pada kepentingan umum seperti pemerintahan yang baik dan pengembangan sosial. Ia percaya bahwa sosiologi itu harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mempromosikan perubahan sosial secara positif. Kemudian menurut beliau, tugas sosiologi itu adalah untuk mempelajari masyarakat dan memberi solusi untuk mengatasi masalah sosial. Jadi salah satu hal yang perlu dipelajari adalah dengan memberikan solusi. Jadi menurutnya pendidikan itu sangat penting untuk memberikan atau mengatasi masalah sosial. Selain itu juga, ia berpendapat bahwa sosiologi harus menggunakan pendekatan ilmiah dan metode kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data sosial. Ia juga memperkenalkan konsep sosiologi matematika yang bertujuan untuk mengumpulkan atau menerapkan metode matematika dalam penelitian sosial untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Kemudian dalam beberapa karyanya beliau juga mengkritik pandangan dari Darwinisme sosial yang menekankan pada pentingnya
atau pada persaingan dan seleksi alam sebagai dasar em, proses sosial. Ia berpendapat bahwa persaingan dan konflik itu bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi sosial, melainkan peran solidaritas sosial dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang adil. Jadi bukan bukan yang menjadi faktor itu konflik, tetapi yang lebih berperan itu bagaimana orang bersolidaritas ya. Jadi itu yang menjadi salah satu uh, faktor, bukan masalah konflik atau apanya, tetapi bagaimana bersolidaritas sosial. Kemudian secara keseluruhan pemikiran sosial dari Lester Quran ini menekankan pada pemahaman interaksi sosial dan peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Ia juga melihat sosiologi itu sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial secara positif dan memperbaiki kondisi sosial di masyarakat, kehidupan masyarakat. Ya, teman-teman, di sini salah satu pemikiran beliau yang sangat paling terkenal itu adalah teorinya tentang teori sosial evolusi. Ya, jadi dia percaya bahwa masyarakat itu mengalami perubahan dan perkembangan itu bertahap dari keadaan primitif menuju keadaan modern. Kemudian teori ini menentang pandangan populer pada saat itu bahwa masyarakat manusia itu terdiri dari dua tipe, yaitu tipe yang lebih rendah dan tipe yang lebih tinggi. Kemudian selain itu teori sosial evolusi ini Ward juga mengajar pandangan tentang kesetaraan ekonomi dan sosial. Jadi dia menulis banyak tentang kemiskinan dan ketidakadilan sosial dengan menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam pandangannya menyediakan pelatihan dan pendidikan itu adalah salah satu kunci untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Jadi dia menyediakan wadah pendidikan itu untuk membantu masyarakat untuk keluar dari yang namanya kemiskinan, atau secara mereka itu bisa hidup secara mandiri dalam kehidupan ekonomi. Karena beliau sendiri pernah mengalami yang namanya kemiskinan, bahkan bagaimana dia berusaha bekerja keras. Jadi hal ini yang melatar belakangi beliau sehingga dia mau supaya pendidikan itu lebih diutamakan, pendidikan itu lebih berdominan ya. Artinya bahwa melalui pendidikan ini bisa membantu orang untuk keluar dari yang namanya kemiskinan. Ya, jadi ini adalah pemahaman atau pemikiran dari beliau yang saya dalami dan yang saya pelajari ya, sehingga kehidupan beliau itu menjadi salah satu motivasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berdinamika dan berproses itu tidak selalu bergantung sama orang tua, mungkin keluarga mungkin, tetapi ketika ada peluang untuk kita bisa mau bekerja sambil berkuliah atau bekerja sambil mengikuti pendidikan, semestinya kita harus bisa menjadi mengikuti contoh sosok dari seorang ahli
sosiolog ini yang sangat begitu luar biasa dalam kehidupan perjalanan hidupnya sampai dia menjadi seorang profesor dan bahkan menjadi seorang ahli teologi yang sangat luar biasa. Demikian pemikiran dari beliau. Sampai jumpa. See you next time. Bye bye.